Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Nining Latianingsih, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji 1 dan 2. Perkenalkan nama saya Nurmaliha, saya dari ABT 8A. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan terkait seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Program Corporate Social Responsibility Yayasan Komatsu Indonesia Peduli terhadap citra perusahaan PT Komatsu Indonesia. Latar belakang dari penelitian saya, yang pertama, perusahaan di era globalisasi seperti sekarang ini, selain mementingkan sebuah profit, tetapi juga mementingkan kualitas kerja dengan stakeholder sebagai kelompok masyarakat sekitar perusahaan, seperti bisa diimplementasikan terkait CSR dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, pemerintah telah mengeluarkan peraturan nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang perseroan terbatas yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, latar belakang dari penelitian saya adalah konsep CSR sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan atau sustainability perusahaan. Keberlangsungan perusahaan akan tetap terjaga dan menuai kesuksesan dengan memperhatikan citra perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Hidayah tahun 2019. Kemudian salah satu implementasi CSR bisa dengan konsep triple bottom line, yaitu terdiri dari people, planet, dan profit, yang diungkapkan oleh Elkington pada tahun 1998 dalam Herni Minawati dan kawan-kawan pada tahun 2018. Maka dari itu, melihat dari urgensi latar belakang penelitian saya yang sangat penting sekali terkait citra perusahaan, maka PT Komersil Indonesia ini telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya melalui 3 jenis program CSR yang sudah dijalankan sejak tahun 2006, di mana 3 program CSR ini terdiri dari program Humanity Aid, Education Concern, dan Surrounding Community. Dan PT Komersil ini merupakan PT multinasional di mana dia di bidang manufaktur alat berat. Identifikasi masalah dari penelitian saya yang pertama, implementasi program-program CSR Yayasan Komatsu Indonesia Peduli dalam keberlangsungan perusahaan. Kemudian program-program CSR yang dijalankan masih banyak yang bersifat charity dan belum melibatkan seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga, perlu adanya strategi dalam implementasi CSR sebagai upaya membentuk citra positif perusahaan. Dan yang keempat, pentingnya praktik pelaksanaan CSR yang berpengaruh pada citra perusahaan. Kemudian pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu saya membatasi masalah tersebut hanya berfokus kepada analisis pelaksanaan program-program CSR terhadap citra perusahaan di wilayah RW 03 Sukapura. Karena RW 03 Sukapura ini merupakan wilayah yang bersinggungan langsung dengan perusahaan. Kemudian rumusan masalah dari penelitian saya itu ada 2. Yang pertama, apa sajakah program-program yang dilaksanakan oleh Yayasan Komatsu Indonesia Peduli untuk masyarakat lingkungan sekitar RW 3 Sukapura. Kemudian yang kedua, apakah implementasi program-program CSR di wilayah RW 03 Sukapura berpengaruh positif terhadap citra perusahaan. Landasan teori yang saya gunakan terdapat dari Untung tahun 2014 yang mengungkapkan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar perusahaan. Kemudian menurut Kotler dan Lee dalam Nova tahun 2012 mengungkapkan bahwa manfaat CSR yang pertama memperkuat brand positioning, yang kedua meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, dan yang ketiga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau organisasi.
Yang keempat, menciptakan referensi merek dan mendorong peningkatan penjualan. Yang kelima, memberikan dampak terhadap perubahan sosial dan penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal. Kemudian yang keenam, membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Kemudian landasan teori yaitu terkait konsep CSR, saya mengambil dari Elkington tahun 1997 dalam Santoso tahun 2016. Sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kualitas perusahaan seperti profit, kemudian masyarakat, khususnya komunitas, kemudian lingkungan seperti yang disebut dengan planet yang dikenal dengan teori triple bottom line. Kemudian aspek dari citra perusahaan yang saya ambil teori dari Harrison dalam Suwandi dalam Ulum et al. Tahun 2014 bahwa aspek citra perusahaan terdiri dari 4. Yang pertama personality, yaitu keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik sasaran perusahaan. Yang kedua, reputation, yaitu hal yang telah dilakukan perusahaan yang diyakini publik berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain. Yang ketiga, yaitu value, di mana nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada corporate identify, yaitu komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan slogan. Kemudian terdapat penelitian terdahulu, saya memiliki 4 penelitian terdahulu di mana 3 diantaranya merupakan skripsi dan 1 merupakan jurnal. Perbedaan dari keempat penelitian ini dengan penelitian saya hanya terdapat pada objek penelitian dan juga konsep yang digunakan. Dan penelitian yang paling relevan adalah penelitian dari Dharma Satya dan Deden Syarif Hidayatullah pada tahun 2019, di mana kami sama-sama menggunakan konsep triple bottom line yang diungkapkan oleh Elkington pada tahun 1998. Dan semua teori ini menggunakan metode kualitatif seperti penelitian yang saya lakukan. Kemudian kerangka konseptual dari penelitian saya yaitu yang pertama inputnya adalah program CSR Yayasan Komatsu Indonesia Peduli. Kemudian saya menggunakan penerapan triple bottom line sebagai indikator pendekatan dari program-program CSR PT Komatsu yang terdiri dari profit, people, dan planet. Kemudian outputnya dari program-program CSR ini adalah citra perusahaan yang terdiri dari personality, reputation, value, dan corporate identify. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, karena menurut Sugiono metode kualitatif itu adalah penelitian dengan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu atau kelompok, menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan dengan objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Kemudian informan penelitian saya ada 5 orang, yang mana 2 orang staf operasional yayasan, kemudian lurah Kelurahan Sukapura, kemudian Ketua RW 03 Sukapura, dan perwakilan tokoh masyarakat di RW 30 Sukapura. Kemudian lokasi penelitian saya yaitu di RW 03 Kelurahan Sukapura. Skema penelitian kualitatif saya yang pertama pengumpulan data, saya menggunakan data primer dan sekunder. Data primer saya ambil dari hasil wawancara dan observasi lapangan, kemudian data sekunder itu dari data-data pihak yayasan, internal yayasan, ataupun flash report dari yayasan itu sendiri. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu saya menggunakan observasi partisipatif, di mana saya ikut terjun langsung dalam observasi tersebut, kemudian wawancara seni terstruktur, dan juga ada studi dokumen. Lalu untuk pengolahan datanya, dalam penelitian ini saya menggunakan teknik triangulasi atau pengumpulan data yang bermacam-macam yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan analisis data yang dianggap tepat dan sesuai. Kemudian
Proses analisis data yang saya lakukan yaitu pertama reduksi data, kemudian tahap kedua itu ada penyajian data, dan tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian yang terakhir, poin-poin pertanyaan wawancara yang akan saya ajukan terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama terkait sejarah Yayasan Komasi Indonesia Peduli, yang kedua terkait konsep CSR Yayasan Komasi Indonesia Peduli, yang ketiga terkait pelaksanaan program-program CSR Yayasan Komasi Indonesia Peduli, dan yang keempat terkait pendapat masyarakat RW 03 terkait cita perusahaan PT Komasi Indonesia. Demikian presentasi seminar proposal saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Dewan Penguji, serta pengunjung saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.